Azab yang akan saya turunkan ini mulai pada orang itu, karena dia tidak pernah menyeru kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Ini banyak orang ini, cirinya di Indonesia banyak sekali. Dia azan ke masjid, tapi nggak pernah mau tahu tetangganya sholat kah, orang yang dilewatin kah, padahal cuma tinggal ucapin. Saya kadang-kadang kalau lewat di masjid dekat rumah saya, lagi duhur, banyak penjual-penjual ya kaki lima atau orang yang mampir, mereka istirahat di teras masjid, tapi nggak sholat. Nggak sholat, subhanallah ya, semoga Allah berikan hidayah. Saya lewat cuma mengatakan, Pak, Mas sholat Pak, padahal sudah dengar azan tuh kan. Mereka tetap duduk aja, kita cuma ingatkan, Pak, Mas sholat, gitu kan. Kadang-kadang pernah ada ibu-ibu juga situ jual gado-gado, Bu, duhur Bu, sholat. Hanya itu saja. Tidak pernah tuh ada yang ngomong kasar sama saya. Yang ada cuma, oh iya terima kasih Pak, cuman gitu saja. Tapi saya sudah dapat pahalanya, saya juga sudah lepas dari dosa besar, dan lepas daripada ancaman tadi orang yang berbuat kemungkaran yang tidak dipungkirin akan mencekik leher orang yang melihatnya kalau tidak mengingatkan pada hari kiamat, nuntut sama Allah di mahkamah Allah agar orang ini dihukum, ya, orang yang dia berbuat kemungkaran ya. Makanya di sini harus kita biasakan diri kita, ikhwas sekalian. Yakinlah bahwasanya agama ini adalah agama yang lurus, agama yang benar, agama yang paling diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bangga dalam menjalankan agama ini. Banyak orang tidak mau amir ma'ruf nahi mungkar, tidak mau menyuruh kepada kebaikan agama ini, tidak mau melarang dari kemungkaran. Itu karena alasan mungkin dia masih belum yakin tentang kebenaran agama. Kalau dia yakin, kenapa harus ragu? Kenapa harus ragu? Akhwat kita di belakang sana, kenapa ragu? Ukhti pada saat ketemu dengan seorang muslim yang tidak pakai jilbab, tanya dia, kenapa enggak beli buku? Buku sering saya bawain, buku-buku ada dulu, saudariku apa yang menghalang, ada pembatas dengan wanita kalau dia mau ngomong dalam syar'i ya. Tapi kalau akhwat kita, berapa banyak kesempatan untuk antunna, untuk kalian maksudnya ya. Kalau laki-laki biasanya dikatakan antum, ya. Kalau perempuan antunna, untuk antunna lakukan, ya. Banyak sekali menyuruh perempuan-perempuan itu pakai jilbab, lagi belanja pakaian di pasar tidak pakai jilbab. Bu, assalamualaikum, salam, muslimah iya. Bu, kau nggak pakai hijab Bu? Ya, mungkin dengan sambil bercanda, ibu kalau pakai hijab cantik juga kok, misal, gitu kan? Itu kan perintah agama. Sambil ngobrol, sambil bayar. Siapa tahu Allah berikan hidayah. Bayangkan kalau semenjak itu kemudian dia pakai jilbab, misal, dia pakai jilbab. Selama dia pakai jilbab sampai dia meninggal, Anda dapat pahalanya. Karena Anda penyebabnya, gitu kan? Nabi SAW jelaskan kan, man dalla ala khairin kana lahu mithal ajri fa'ilihi min ghairi an yanqus min ajri fa'ilihi syai'a. Siapa yang menyuruh kepada kebaikan, maka dia akan dapat pahala pelaku kebaikan itu tanpa dikurangin sedikit pun dari pahala pelaku kebaikan itu. Misal saya suruh orang pakai jilbab tadi, kemudian dengan dia pakai jilbab dia dapat 1000 pahala. Maka Allah memberikan saya bonus karena saya menyuruh dia, maka saya akan dapat pahala 1000 seperti dia tanpa mengurangi pahalanya, Itu luar biasa. Maka semestinya kita coba gunakan kesempatan gitu. Saya masih ingat terus ya, terngiang-ngiang teman dekat saya Alia Rimi di Mekah, semoga Allah jaga beliau. Subhanallah, sudah berapa tahun putus hubungan, sekarang baru masuk ke WhatsApp saya kemarin. Saya ingat betul dia sama istrinya di Indonesia, waktu masih tugas ngajar, dosen di Indonesia 4 tahun, dia sahabat dekat saya. Selalu dia, subhanallah, kalau jalan ke mall, jalan ke pasar sama istrinya, selalu dia bawa buku terjemahan bahasa Indonesia dan ditaruh di tas istrinya. Kalau ada pegawai perempuan